Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Muhammad Musli, SHIMA. Saya merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NDDN 0005098803. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Sebagai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang keahlian yaitu Hukum Islam 1 yang memiliki bobot mata kuliah 2 SKS dan berada di semester 2. Diselenggarakan 16 kali pertemuan, sebanyak 14 kali tatap muka, dan 1 UTS dan 1 UAS. Materi perkuliahan meliputi perkenalan dan kontrak perkuliahan, kemudian pengertian hukum Islam, kemudian ciri-ciri, istilah teknis, ruang lingkup, objek, sistematika, dan istilah dalam hukum Islam, kemudian sumber hukum Islam, kemudian tujuan hukum Islam, kemudian sejarah pertumbuhan hukum Islam, kemudian evaluasi, kuas dan tugas, kemudian UTS, ujian tengah semester, kemudian al-ahkam, al-khamsah, kemudian hubungan hukum Islam dengan hukum adat dan hukum barat, kemudian kompilasi hukum Islam, kemudian asas-asas hukum dalam bidang hukum Islam, kemudian hukum Islam di Indonesia, yaitu hukum perkawinan, meliputi pengertian, syarat dan rukun perkawinan, kemudian hukum Islam di Indonesia, hukum perkawinan bagian 2, problematika hukum perkawinan di Indonesia, macam-macam dan jenis perkawinan di Indonesia, kemudian evaluasi yaitu kuis dan tugas, kemudian UAS atau ujian akhir semester. Luaran mata kuliah berupa tugas terstruktur yang dilakukan oleh mahasiswa dan jurnal nasional terakreditasi SINTA. Kemudian sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu berupa nilai terstruktur sebanyak 40%, kemudian ujian tengah semester sebanyak 30%, kemudian ujian akhir semester sebanyak 30%. Adapun nilai terstruktur di sini yaitu berupa presensi kehadiran sebanyak 10%, kemudian nilai kuis itu bobotnya 10%, kemudian nilai tugas dengan bobot 10%, kemudian nilai keaktifan dan partisipasi dengan bobot 10% juga. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah ini yang tertuang dalam RPS yang sudah disahkan oleh Kaprodi dan PJ mata kuliah. CPL 2 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian CPL 3 menguasai pengetahuan dasar aspek teoritis bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam, hukum bisnis, dan hukum acara. Kemudian CPL 4 mampu membuat konsep penyelesaian kasus hukum dengan metode hukum berdasarkan pengetahuan teoritis dalam konsep hukum positif yang didasarkan pada sumber, asas, prinsip, dan tata hukum dari berbagai bidang ilmu hukum yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.
Kemudian CPL 5 mampu mengkoordinasikan pemanfaatan hasil riset dalam bidang ilmu hukum dan mampu merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengembangkan profesi yang sesuai dengan ilmu hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sesuai yang di dalam RPS CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan dasar dan aspek teoritis tentang hukum Islam. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu mengikuti perkembangan hukum Islam di Indonesia serta memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat yang beragama Islam maupun yang beragama lainnya di Indonesia. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu mengikuti peraturan-peraturan sistem hukum Islam di Indonesia, menganalisis peran hukum Islam dalam hukum positif, serta mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam perkuliahan hukum Islam dengan menjunjung tinggi nilai religius serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu membuat pola penyelesaian permasalahan hukum Islam di Indonesia dan mampu menjalankan profesi hukum dalam perannya sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta memiliki jiwa nasionalisme dan rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, dan memiliki karakter baik yang berkompeten dan mampu bersaing dalam menjalankan profesi hukum di masa kini dan masa yang akan datang. Ada 3 komponen proses pembelajaran. Yang pertama delivery, yang kedua interaction, yang ketiga assessment. Nah, adapun dalam delivery atau penyampaian pembelajaran, saya menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa dengan memanfaatkan berbagai metode seperti ceramah, interaktif, diskusi, studi kasus, serta teknologi pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Begitupun RPS bisa diunduh di siakang.untirta.ac.id. Kemudian yang kedua, interaksi pembelajaran atau interaction. Saya membangun interaksi 2 arah, yang aktif melalui diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan pemberian umpan balik sehingga tercipta suasana belajar yang partisipatif, kolaboratif, dan mendorong mahasiswa berpikir kritis. Kemudian yang ketiga itu assessment atau penilaian pembelajaran. Saya melaksanakan penilaian secara objektif, transparan, dan berkelanjutan melalui tugas, presentasi, kuis, proyek, serta UTS dan UAS. Penilaian tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga menjadi umpan balik untuk meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan RPS. Model pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah experimental learning dan project based learning dengan metode interaktif, demonstrasi praktek, kolaborasi, kelompok, dan respon aktif. Kemudian referensi berupa buku referensi, ada karya sendiri, dan beberapa referensi karya ahli lainnya, putusan pengadilan, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan iptek dan perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Adapun buku referensi karya saya itu ada Hukum Perdata dan Pendeta Islam, penerbit Lakesia. Kemudian ada karya Profesor Palmawati Tahir, itu Hukum Islam 2. Kemudian karya saya Ketahanan Pangan dan Halal Food dalam Hukum Islam, penerbit Media Edukasi Indonesia. Nah, berbagai macam buku dan jurnal yang terbaru sesuai dengan mata kuliah Hukum Islam ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah Hukum Islam 1. Berikut adalah video proses pembelajaran perkuliahan mata kuliah Hukum Islam 1 pada pertemuan ke-14 dengan materi
problematika hukum perkawinan di Indonesia berkaitan dengan jenis-jenis dan macam-macam perkawinan di Indonesia. Halo semuanya. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini? Sudah pada sarapan belum? Wah, walaupun belum, tetap kita harus semangat ya untuk kuliah Hukum Islam 1. Teman-teman, sebelum perkuliahan dimulai, kita buka dulu perkuliahan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mata kuliah Hukum Islam 1 ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita udah membahas dengan materi pengertian dari perkawinan, kemudian kita udah ngebahas rukun-rukun perkawinan, dan kita udah ngebahas syarat-syarat perkawinan. Sebagaimana yang pertemuan sebelumnya kita udah bahas. Nah, kita harus mereview dulu materi-materi yang kemarin sudah kita bahas, teman-teman. Teman-teman, kita nge-review perkawinan itu apa sih? Ada yang tahu? Oleh Iwo, boleh? Pernikahan beda agama. Pernikahan dini. Nikah itu kawin, mirip-mirip ya. Pernikahan lahir dan batin. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Jadi perkawinan itu apa sih? Nah, yang tadi teman-teman sudah jawab itu tidak ada yang salah. Itu sangat-sangat benar. Tadi saudara Aruma bilang itu kawin. Oke. Kemudian saudara Nindya bilang nikah beda agama. Itu juga tidak ada yang salah. Kemudian tadi Jelita juga bilang pernikahan itu adalah kawin gitu kan. Kemudian tadi yang bilang juga ikatan lahir batin. Itu tidak ada yang salah. Karena perkawinan itu seyogianya adalah hubungan antara dua orang laki-laki, dua orang pasangan, laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Kalau laki-laki doang makan nggak bisa, ya kan? Itu beda soalnya. Oke, setelah kita mereview materi yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, sekarang kita absen dulu ya teman-teman. Oke, kita absen. Untuk kehadiran hari ini ada, oke, Jelita hadir. Oke, Nindya, oke hadir. Talita, oke hadir. Salwa, hadir, oke. Hadir semua ya, oke. Teman-teman, setelah kita absen, oke, sekarang kita masuk ke apa yang akan kita bahas di hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas mengenai perkawinan beda agama, perkawinan sejenis, pernikahan dini, perkawinan siri, perkawinan kontrak, dan poligami. Ini beberapa perkawinan yang biasanya ada terjadi di masyarakat, seperti itu. Nah, sekarang kita mau bahas materi yang pertama. Ini ada perkawinan beda agama nih. Ada yang merasa punya pasangan beda agama? Saat ini siapa? Ada. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang hari ini menikah beda agama, pacaran beda agama, itu sebenarnya bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Akan tetapi nanti ketika masuk ke jenjang perkawinan, itu mesti dipikirkan baik-baik. Apakah dia jodoh yang pas buat kita, ataukah hanya cinta semata gitu. Itu mungkin boleh dilihat. Karena perkawinan itu kan menyatukan dua keluarga yang besar, ya kan? Nanti pikirin lagi ya Nindya. Oke. Slide yang pertama ini foto siapa? Boleh dicek? Sama siapa? Lupa. Ini sama Nadine, ya kan?
Nah, Dimas sama Nadine ini ternyata mereka nikahnya berbeda keyakinan, berbeda agama seperti itu. Tapi mereka masih awet apa sudah cerai? Ada yang tahu? Masih? Berarti ternyata walaupun berbeda agama tetap langgeng ya. Oke, gak apa-apa, kita lanjut dulu. Oke, boleh dibantu baca Saudara Aruma mungkin? Boleh Pak. Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata masuk dalam pasangan artis yang menikah di luar negeri karena beda agama. Seperti diketahui, Dimas menganut Islam dan Nadine beragama Katolik. Nah, terima kasih. Jadi ternyata mereka menikahnya di luar negeri, tidak di dalam negeri. Itu salah satunya ada alasan, ada yang tahu. Kenapa kok tidak di Indonesia? Ada yang tahu? Boleh? Karena di Indonesia nggak boleh nikah beda agama. Betul. Karena di Indonesia itu tidak difasilitasi untuk menikah beda agama. Makanya beberapa orang yang sudah terlanjur cinta dengan pasangannya yang berbeda agama, mereka pergi ke luar negeri seperti itu. Nah, teman-teman, jadi gimana nih? Ada yang mau bertanya apa enggak sampai saat ini? Oke? Arum? Kan mereka kan nikah beda agama di luar negeri Pak. Terus kalau misalnya mereka sah secara di luar negeri, pas pulang ke Indonesia gimana Pak? Tetap sah atau ada konsekuensinya gitu Pak? Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana kalau misalkan mereka setelah melaksanakan perkawinan di luar negeri, kemudian balik ke Indonesia, apakah perkawinannya tetap sah, ataukah akan menjadi pertanyaan untuk masyarakat-masyarakat tetangga sekitar rumah? Itu kan biasanya jadi pertanyaan tuh. Nah, kalau secara administratif, itu kan normal-normal saja. Jadi ketika dia di luar negeri menikah beda agama, kemudian setelah masuk ke Indonesia, mereka mencatatkan perkawinannya. Dalam artian ketika mereka udah bawa buku nikah tuh dari luar negeri, mereka ke Disduk Capil. Nah, di Disduk Capil itu mereka memproses tuh agar administrasi perkawinannya bisa disahkan. Itu bisa. Itu tips-tips bagi mereka yang menikah beda agama di luar negeri. Jadi kalau Aruma misalkan tidak memiliki, mohon maaf ya, misalkan kita tidak memiliki nyali untuk menikah beda agama karena emang harta kita tidak banyak, kita tidak mampu ke luar negeri, ya jangan berani-berani punya pacar beda agama, karena nanti kan pasti ada tahapan-tahapannya dari pacaran, kemudian hitbah yaitu meminang, kemudian nanti menikah seperti itu. Nah, jadi bagaimana, apa jadi pertanyaannya, apakah nanti tetap sah? Itu tetap sah. Karena secara legal dilaksanakan seperti itu. Walaupun ada undang-undang terbaru yang mempersulit, saya lihat itu ada yang mempersulit untuk saat ini. Tetapi tetap masih bisa dilakukan sih. Ada beberapa hal. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan India. Pak, kalau misalnya saya punya pacar yang beda agama itu gimana ya Pak? Ini sepertinya curhat dari hati ya. Bagaimana kalau saat ini pacaran beda agama? Nah, sebenarnya kita kalau bisa melihat kembali apakah ini beneran cinta yang asli atau cinta sesaat gitu. Gitu sih. Karena kalau misalkan nanti Nindya sudah tumbuh dewasa, sudah beres kuliahnya, beres skripsian, nanti kan bekerja tuh atau lanjut S2. Nah, di situ kelihatan tuh apakah akan langgeng atau tidak. Jadi sementara ini silahkan saja. Kalau misalkan pacaran beda agama tidak apa-apa. Jalani dulu dan lihat bagaimana keluarganya, bagaimana respon teman-teman dia. Karena itu kadang bisa menilai itu seperti itu. Karena kalau misalkan kita tahu di Untirta ini fakultas kita itu kan bukan kampus Islam ya, tapi kampus negeri. Kenapa? Ya karena kampus negeri kan di sini ada berbagai macam agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang kemarin ada yang Hindu juga, ada yang Hindu, bahkan agama-agama yang lain tuh ada di sini. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Ini foto siapa? Marcel. Kalau yang suka musik pasti tahu ya, ini Marcel. Kalau perempuannya nggak hafal sih, sama saya juga. Marcel Siahaan. Mau baca boleh?
Siapa? Nindya? Oke, kalau enggak Jalita kelihatan. Boleh, Jalita silakan. Setelah bercerai dari Dewi Lestari, Marcel Siahaan menikah untuk kedua kalinya dengan Rima Melati Adams. Marcel yang saat itu masih beragama Buddha melangsungkan pernikahan dengan Rima yang seorang Muslim di Singapura pada tanggal 28 Januari 2009. Oke, terima kasih Jalita. Nah, dilihat dari pengertian beda agama. Oke, di sampingnya Salwa, silahkan. Menurut Rusli SH dan Elrama SH, perkawinan beda agama adalah perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Oke, baik, terima kasih. Dari sisi pengertian ya teman-teman, ini menurut Rusli dan Tama, perkawinan beda agama ini perkawinan antar agama. Antar agama. Kalau misalkan satu agama berarti enggak ya? Enggak ya? Karena dua agama. Merupakan ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita. Jadi bukan pria dan pria, tapi pria dan wanita. Sempat ada kabar juga tentang ada warga Ambon yang dibunuh, ya kan teman-teman, oleh warga Betawi segala macam. Itu katanya untuk menutupin kasus yang itu, korupsi itu. Cuman itu realita di Indonesia. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya harusnya kan kita lebih menghargai ya teman-teman. Walaupun berbeda kan, Ambon sama Betawi kan beda. Tapi kenapa kok ada warga Ambon yang dibunuh gitu? Itu saya rasa harus memperkuat lagi kita persatuan dan kesatuan di negara kita Indonesia. Karena kan Indonesia bukan hanya Betawi aja, Indonesia bukan hanya Ambon aja, Indonesia juga bukan orang Sumatera aja, tapi Indonesia tuh seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Itu mungkin yang ada lagi ramai sekarang di isunya lagi beredar di Indonesia itu. Nah, kita teman-teman harus aware, harus melihat, oh seperti ini sekarang Indonesia. Persatuan kita agak-agak kurang nih, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Tersangkutnya dua peraturan yang berkaitan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Nah, karena teman-teman, dua agama ketika melaksanakan perkawinan itu kan berbeda tata caranya. Nah, kalau beda bisa nggak sih jadi satu? Atau tata caranya giliran? Misalkan secara ini kan tadi secara Katolik dulu, bisa secara Islam, atau disatuin. Harusnya kan berbeda kan, maksudnya bergantian kan, seperti itu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan ngebahas mengenai materi setelah menikah beda agama. Nah sekarang ada isu yang selanjutnya. Oke, boleh dilihat ini foto siapa? Ragil. Oke, Ragil ini pernah booming di Indonesia. Di platform apa Ragil boomingnya? TikTok, Instagram. Oke, karena teman-teman pasti booming itu, yang booming pasti update ya kan. Setiap hari stalking lewat Instagram, lewat TikTok ya. Oke, ini Ragil bersama dengan keluarganya dan yang baju kuning nih. Dia kayaknya orang luar, bukan orang Indonesia sih. Oke, kita next. Ini terlihat, ini laki-laki sama perempuan apa laki-laki sama laki-laki? Sejenis, laki-laki dan laki-laki. Tetapi ada yang kemayu ya, ada yang ragil ya, ragil yang kemayun. Ini karena biasanya kalau pernikahan sejenis ini ada salah satu yang memerankan jadi perempuan gitu, tapi dia laki-laki. Tapi bukan memerankan perempuan asli ya, dia kemayu saja seperti itu biasanya. Oke, kita next. Nah, ini dia. Ternyata Ragil Mahardika dan Frederick Ford namanya. Oke, mungkin dibaca dulu satu paragraf aja, Ragil sampai sosialnya. Salwa boleh? Kelihatan atau enggak? Terlalu jauh. Kalau gitu Nindi kelihatan enggak? Boleh, silakan.
suami yang berasal dari Jerman. Fred. Ragil membagikan beberapa momen kebersamaannya bersama Fred di akun media sosialnya. Ragil Mardika resmi melakukan pernikahan pada tahun 2018. Ia diketahui sudah memutuskan untuk pindah ke warganegaraan Jerman saat ini. Oke. Nah, ternyata Ragil sama Frederick ini mereka sudah stay di Jerman ya, tidak di Indonesia lagi. Karena kalau teman-teman lihat ya orang Indonesia tidak terbiasa gitu dengan orang yang menikah berbeda, bukan berbeda agama, tapi yang sesama jenis. Nah, karena itu tidak familiar gitu. Karena Indonesia berarti tidak menyetujui nikah sejenis ya, teman-teman. Oke, pria asal Medan itu sering membagikan video keseharian bersama sang suami. Nah, suaminya berarti laki-laki, istrinya laki-laki juga. Ini lucu sih. Ragil membagikan beberapa momen kebersamaannya bersama Fred di akun media sosialnya. Nah, Ragil Mahardika resmi melakukan pernikahan tahun 2018. Sekarang 2026. Udah berapa tahun ya? 6, 8 berarti 8 tahun. Teman-teman 8 tahun, perkawinan 8 tahun tuh awet sih. Oke, baik teman-teman, dikarenakan waktu sudah hampir habis mata kuliah hukum Islam 1 ini, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akan tetapi sebelum closing, saya mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk membaca kembali, mengulas kembali materi pertemuan kali ini. Dan nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang kelanjutan dari hukum perkawinan, yaitu nanti kita akan bahas tentang perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia, tetapi dilaksanakan dengan terburu-buru. Itu istilahnya pernikahan dini. Jadi kayak masih terlalu muda untuk menikah, teman-teman. Istilahnya pernikahan dini ya. Nah, kita akan membahas itu. Kemudian kita juga akan membahas beberapa materi lain terkait dengan perkawinan yang masih problematis di Indonesia, yang biasanya suka menjadikan permasalahan nantinya, seperti itu. Itu untuk materi pertemuan selanjutnya. Nah, jangan lupa teman-teman, untuk pertemuan sekarang kita ada tugas dan latihan buat teman-teman laksanakan di rumah. Nanti teman-teman tolong buat resume perkuliahan hari ini. Beberapa artis yang melakukan pernikahan beda agama, pernikahan sejenis, nanti teman-teman resume dalam kertas. Itu sebagai tugas perkuliahan hari ini. Dan nanti dikumpulkan di minggu depan. Baik teman-teman, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah Hukum Islam 1 di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.